Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Nadila Nusum Putri dengan NIM 2305878. Baiklah, di sini tujuan saya membuat video administrasi dan supervisi pendidikan, di mana materi dari administrasi tersebut yaitu tentang kepemimpinan pendidikan, di mana pengertian kepemimpinan itu merupakan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing, dan memotivasi individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga pendidikan, kepemimpinan memiliki peran vital karena tidak hanya berkaitan dengan kemampuan administrasi, tetapi juga menyangkutkan kemampuan dalam membangun hubungan interpersonal, mengelola sumber daya manusia, serta menciptakan iklim belajar yang kondusif. Kepemimpinan dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Yang pertama itu outward, mengemukakan bahwa kepemimpinan itu adalah teknik untuk mempengaruhi orang-orang yang dipimpin agar kerjasama dengan tujuan bersama. Dalam dunia pendidikan, hal ini sangat penting untuk menciptakan sinergi antara kepala sekolah, guru, siswa, dan staf pendidikan. Yang kedua yaitu Siagian dan Sutarto menyebutkan bahwa kepemimpinan itu adalah proses penataan dan pengaruh terhadap perilaku orang lain dalam situasi tertentu. Ini menunjukkan bahwa kepemimpinan bukan hanya sosial jabatan, tetapi juga bagaimana seseorang pemimpin mampu menghadapi berbagai dinamika dan dalam organisasi tersebut. Yang ketiga yaitu menurut Franklin dan Jimor, di mana mereka menjelaskan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan atau skill untuk membuat orang lain bertindak sesuai dengan arah yang ditetapkan oleh pemimpin secara sadar dan sukarela. Secara umum, kepemimpinan itu adalah proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang terorganisasi dalam upaya mereka untuk mencapai tujuan. Proses ini bersifat dinamis dan sangat tergantung pada interaksi antara pemimpin yang dipimpin dan situasi tertentu. Materi yang kedua yaitu tentang konsep kepemimpinan. Dalam kajian teori kepemimpinan terdapat beberapa konsep dasar yang menjelaskan bagaimana sih seseorang pemimpin bisa muncul dan berkembang. Yaitu yang pertama itu menggunakan teori genetis. Konsep ini mengasumsikan bahwa pemimpin dilahirkan bukan diciptakan. Artinya seseorang itu menjadi pemimpin karena sudah membawa sifat-sifat kepemimpinan secara alami sejak lahir. Mereka dianggap memiliki kemampuan luar biasa itu yang tidak dimiliki oleh orang kebanyakan. Contohnya itu klasik dari teori ini adalah dalam sistem monarki, di mana seseorang putra mahkota otomatis menjadi pemimpin tanpa pertimbangan apakah ia memiliki kapasitas yang dibutuhkan atau tidak. Teori ini saat ini mulai ditinggalkan karena kurang relevan dengan prinsip demokrasi dan meritokrasi. Yang kedua, teori sosial. Berbeda dengan teori genetis, teori sosial ini menekankan bahwa pemimpin diciptakan melalui proses pendidikan, pelatih, dan pengalaman. Siapapun tanpa memandang latar belakang sosial dan ekonomi dapat menjadi pemimpin asalkan memiliki kemauan untuk belajar dan berkembang. Teori ini sangat sesuai dengan prinsip pendidikan modern karena menekankan pentingnya lifelong learning dan perkembangan potensi individu. Dalam konteks lembaga pendidikan ini, teori ini mendukung perkembangan kepemimpinan guru, kepala sekolah, bahwa siswa itu memulai pelatih dan pembiasaan. Yang ketiga, teori ekologi, di mana teori ini
gabungan dari dua teori yang kita bahas tadi. Seseorang pemimpin yang baik adalah mereka yang pertama itu secara genetik memiliki bakat kepemimpinan. Yang kedua, secara sadar mengembangkan bakat itu melalui pendidikan dan pelatihnya. Teori ini diyakini sebagai yang paling realistis karena menggabungkan faktor bawaan dan faktor lingkungan. Dalam dunia pendidikan, ini berarti seseorang kepala sekolah yang baik bukan memiliki talentan, tetapi juga terus berkembang diri melalui studi lanjut, pelatih kepemimpinan, dan pengalaman lapangan. Materi yang ketiga yaitu tentang fungsi kepemimpinan, di mana kepemimpinan memiliki sejumlah fungsi penting yang berkontribusi langsung terhadap keberhasilan suatu organisasi. Dalam konteks pendidikan, fungsi-fungsi tersebut yang pertama itu fungsi instruksional, di mana pemimpin itu memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik, mulai dari perencanaan kurikulum hingga supervisi pembelajaran. Yang kedua, fungsi manajerial. Pemimpin itu bertanggung jawab dan atas pengelolaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pendidikan. Yang ketiga, fungsi representatif. Pendidikan ini menjadi wakil lembaga pendidikan dalam berbagai forum eksternal, baik dari masyarakat, pemerintah, maupun organisasi lain. Yang keempat itu fungsi inovatif, di mana pemimpin itu bertugas menciptakan pembaruan dan inovasi yang relevan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang kelima, fungsi motivator, di mana pemimpin tersebut mendorong semangat kerja, meningkatkan profesionalisme guru, dan menciptakan iklim kerja yang sehat. Yang keenam, fungsi evaluatif, di mana pemimpin tersebut melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan organisasi demi meningkatkan mutu berlanjut. Yang materi yang keempat yaitu tentang syarat-syarat kepemimpinan, di mana seseorang yang ingin menjadi kepemimpinan yang efektif harus memenuhi sejumlah syarat, baik dari bersifat formal maupun substansial. Yang pertama, kekuasaan atau power. Pemimpin harus memiliki otoritas atau legalitas untuk pemimpin, baik melalui pengangkatan formal maupun legitimasi sosial. Kekuasaan ini menjadi dasar untuk memberikan instruksi dan menggerakkan orang lain. Yang kedua itu tentang kewibawaan, di mana wibawa adalah kekuatan moral dan sosial yang membuat seseorang dihormati dan ditaati. Seseorang kepemimpinan ini tuh harus memiliki kepribadian yang kuat, integritas, serta kemampuan komunikasi yang baik agar disegani. Yang ketiga, kemampuan. Pemimpin harus memiliki kemampuan teknis dan non-teknis seperti kemampuan manajerial, kecakapan komunikasi, kemampuan mengambil keputusan, kecerdasan emosional, pengetahuan yang luas. Dan ada juga menurut James Ely ada 4 dimensi utama dalam syarat kepemimpinan ini. Yang pertama itu kecerdasan dan kepekaan sosial, presentasi dan latar belakang akademik, dan rasa tanggung jawab dan integrasi. Yang terakhir, status sosial dan keterlibatan aktif dalam masyarakat. Materi yang kelima itu ciri-ciri kepemimpinan yang efektif, bahwa kepemimpinan yang baik memiliki ciri-ciri sebagai yang pertama itu penglihatan sosial, di mana mampu melihat dan memahami dinamika sosial di sekitar lingkungan kerja atau organisasi. Yang kedua, kecakapan baik abstrak maupun merumuskan visi dan membuat keputusan berdasarkan analisis mendalam. Yang ketiga, keseimbangan emosi, tidak mudah marah, tidak membawa suasana, mampu mengendalikan diri dalam situasi kritis. Ciri-ciri penting karena mencerminkan kematangan pribadi dan profesionalisme seseorang.
kepemimpinan dalam menghadapi tantangan di lapangan. Yang materi yang keenam yaitu jenis-jenis kepemimpinan. Jenis-jenis ini ada dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu pemimpin formal. Pemimpin formal ini adalah mereka yang ditunjuk secara resmi oleh organisasi untuk memimpin suatu unit atau lembaga. Mereka ini memiliki struktur kerja yang jelas, wewenang administratif, serta mendapatkan gaji dan fasilitas resmi. Yang kedua, pemimpinan informal. Pemimpinan informal ini tidak menunjukkan secara resmi, namun diakui karena pengaruh pengetahuan atau keteladanannya. Mereka dihormati oleh masyarakat atau kelompok kerja meskipun tidak memiliki otoritas legal. Perbedaan utama antara kedua terletak pada dasar kekuasaannya, yang dimana pemimpin formal itu berdasarkan struktur, sedangkan pemimpinan informal itu berdasarkan pengakuan sosial. Materi yang ketujuh, perbedaan antara kepala dan pemimpin, dimana kepala itu diangkat oleh instansi berdasarkan jabatan dan peraturan kepala. Atasan cenderung memerintah, mendapatkan fasilitas formal, sedangkan pemimpin itu dipilih oleh kelompok berdasarkan kepercayaan dan pengaruh kepala atasan, dan orang yang dipimpinnya cenderung menginspirasi, tidak selalu memperoleh imbalan. Materi yang kedelapan, pendekatan kepemimpinan. Yang pertama itu pendekatan sifat, berpijak pada keyakinan bahwa pemimpin memiliki karakteristik tertentu seperti jujur, tegas, cakap, bertanggung jawab, serta memiliki ketakwaan kepada Tuhan. Yang kedua, pendekatan perilaku, menyoroti gaya perilaku dan sikap kepemimpinan. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh siapa kepemimpinannya, tetapi juga bagaimana sih cara dia bertindak, berinteraksi, dan membuat keputusan. Yang ketiga, kepemimpinan kontingensi. Tidak ada satu gaya kepemimpinan yang efektif. Semua situasi gaya kepemimpinan itu harus menyesuaikan kondisi organisasi, tingkat kematangan bawahan, dan dinamika tugasnya. Yang terakhir yaitu pendekatan terpadu. Pendekatan ini menggabungkan bagaimana teori-teori dan praktik kepemimpinannya. Misalnya mengombinasikan teori motivasi, kedewasaan bawaan, dan pendekatan situasional untuk membentuk model kepemimpinan yang komprehensif dan fleksibel. Sekian dari saya, mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.